Min kaum musliman ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam rumahnya dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, maka mereka harus beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Apa makna daripada ayat ini? Orang yang beriman butuh kepada keimanan. Dan di antara salah satu keimanan agar kita senantiasa berada di dalam keimanan tersebut adalah dengan senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Allah menyebutkan innamal mu'minun, di antara sifat orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila dibacakan kepada mereka kalimat Allah, wajilat qulubuhum, takut hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan, kalau ingin kalian mengetahui bagaimana keadaan hati kalian, maka lihat dalam 3 perkara. Kalau kalian ingin mengukur siapa kalian, bagaimana keadaan kalian dengan Allah, bagaimana hati kalian, lihat di dalam 3 keadaan. Yang pertama, lihat hati kalian ketika kalian membaca ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran. Kalau hati kita sama saja, berarti iman kita perlu dicas lagi. Kemudian yang kedua, lihat hati kalian dikala kalian berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian merasa iman kalian biasa-biasa saja, maka perlu dipertanyakan hati kalian. Kemudian yang ketiga, lihat hati kalian dikala kalian melakukan salat malam. 3 tempat inilah di mana seorang mukmin senantiasa melihat jati dirinya. Siapa dia? Bagaimana kedekatannya dengan Allah? Bagaimana pula hatinya? Lihat dalam tempat ini. Dan di antara salah satunya adalah dikala mereka mendengarkan atau diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu sifat seorang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan. Karena berbeda antara membaca dengan dibaca. Berbeda antara imam dengan makmum. Biasanya imam membaca, makmum dibacakan. Kalau kita lihat, biasanya konsentrasi, kekhusyukan, mana yang lebih khusyuk antara yang membaca atau yang dibacakan kepadanya? Yang membaca atau yang dibacakan? Imam atau makmum? Imam yang lebih khusyuk. Mana yang lebih khusyuk? Ini baru mukadimah sudah berbeda para ulama di sini ya. Ikhtilaf ya, berarti ikhtilaf ya. Coba lihat, perhatikan ayat ini. Karena dari ayat ini kita akan kita ambil mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat. Apa arti tuliyat? Dibacakan. Dibacakan itu imam atau makmum? Imam atau makmum? Jadi mana yang lebih khusyuk, imam atau makmum? Imam itu biasanya fokus kepada apa? Kemudian apa lagi? Hafalan. Fokus kepada hafalan, fokus kepada tajwid, fokus kepada bacaan, fokus kepada yang lainnya. Kalau tidak percaya, silahkan jadi imam. Coba sesekali kita jadi imam. Kita akan fokus kepada bacaan. Apa sambungan ayat setelahnya? Bagaimana tajwidnya? Bagaimana cara pengucapannya? Itu yang kita fokuskan. Bukan berarti kita mengatakan imam tidak khusyuk, tapi dia disibukkan dengan yang lain. Karena hati kita itu tidak bisa banyak mengumpulkan dalam satu keadaan, tidak bisa mengumpulkan beberapa masalah. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah yang mengatakan demikian. Sedangkan makmum, apa yang mereka lakukan? Fokus kepada mendengarkan bacaan imam. Dia tidak fokus kepada bacaan, tapi fokus kepada apa yang dibacakan kepadanya. Sehingga kekhusyukan semestinya lebih didapatkan oleh makmum daripada imam. Dan Allah menyebutkan wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan. Apa maknanya? Maka sering-seringlah
mendengarkan Al-Quran dibacakan atau hadis-hadis Nabi disampaikan. Itu biasanya berada di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala, di majlis zikir. Maka itulah yang disebut dengan majlis zikir raudhatun min riyadhil jannah. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadhil jannati farta'u." Wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah? Qala majalisuz zikir. Kalau seandainya kalian melewati majlis atau taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan majalisu az-zikir, majlis yang ada zikir di dalamnya. Dan zikir yang paling mulia adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Maka Allah menyebutkan, inna nahnu nazzalna az-zikra, inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang menurunkan zikir. Karena zikir itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Al-Quran itu banyak sekali namanya. Al-Quran dinamakan dengan Al-Quran. Al-Quran dinamakan dengan Al-Bayan. Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan. Al-Quran juga dinamakan dengan Az-Zikir. Itu semua adalah nama-nama yang ada pada Al-Quran. Dan salah satunya adalah Majalisuz Zikir. Majlis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan semoga duduknya kita di masjid yang mulia ini termasuk di antara orang-orang yang ingin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, tajuk yang diberikan kepada kita adalah berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui sunnah Nabi itu adalah agama itu sendiri. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Artinya, kalau agama sudah sempurna berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencakup semuanya. Bertemu dengan kawan dalam keadaan tersenyum, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada keluarga, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kita fokuskan dalam penampilan sehari-hari saja. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk salat tahajud, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada tetangga, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermuamalah dengan orang tua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan membahas tentang sunnah Nabi, semua yang berkaitan dengan agama itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ketika kita membahas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang membahas agama Islam, membahas tentang agama din yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa pula yang tidak bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebanggaan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nanti kita jadikan sebagai suri tauladan adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah orang yang paling mengorbankan dirinya demi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah orang yang paling bersih hatinya demi mendahulukan perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh suri tauladan di dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat, sehingga dianjurkan bagi kita bersama untuk mengetahui bagaimana para sahabat Nabi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan salah satu contohnya ikhwatul Islam. Dan contoh yang paling indah dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar ini disebut dengan muhaddatsun, atau dalam riwayat yang lain disebut dengan mulhamun, rajulun mulham. Umar itu adalah laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka yang paling pantas untuk menjadi nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya ada, tapi tidak ada. Maka Nabi menyebutkan kalau seandainya ada, maka yang paling pantas menjadi nabi adalah Umar, bukan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah laki-laki, seseorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya?
Beliau sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dikala membangun Baitul Maqdis, beliau pernah meminta 3 hal dan 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 dikabulkan oleh Allah. 1 Nabi mengatakan, dan aku pun berharap yang 1 ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan Nabi Sulaiman yang pertama, ya Allah, berikan kepadaku ilham, hukum-hukum yang aku terapkan kepada rakyatku adalah hukum yang sepakat, yang sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Apapun undang-undang yang dilakukan dan yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada satupun yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikan kepadaku undang-undang hukum ketika aku menerapkan hukum yang ada di daerahku, di rakyatku, di kekuasaanku, jadikan hukum tersebut sama dengan hukummu. Artinya tidak ada satupun undang-undang yang dibuat oleh Nabi Sulaiman bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Umar. Makanya kita lihat Umar, undang-undang yang dibuat oleh Umar bin Khattab, terutama di zaman Umar, zaman pemekaran kaum muslimin. Zaman Umar itu adalah zaman di mana daerah Islam diperluas seluas-luasnya. Itu adalah zaman Umar. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Umar sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman betul-betul berdoa kepada Allah. Maka itu merupakan permintaan pertama. Ya Allah, jadikan undang-undang yang aku buat tidak bertentangan dengan aturan yang Engkau sebutkan kepada kami. Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman juga berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak akan Engkau berikan kepada siapapun yang datang setelahku. Artinya cukup diriku yang Engkau berikan kerajaan seperti ini. Karena Nabi Sulaiman termasuk di antara salah satu raja yang menguasai dunia. Dan dia meminta, jangan berikan kepada orang yang datang setelahku. Apa hikmahnya Allah Ta'ala alam, tapi itu adalah permintaan Nabi Sulaiman. Dan Allah kabulkan permintaan Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, tapi ini belum dipastikan. Hanya saja Nabi mengatakan, aku pun berharap kepada Allah, siapapun yang, atau doa Nabi Sulaiman ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi Sulaiman? Ya Allah, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis dengan tujuan beribadah, melakukan ibadah salat, maka aku berharap, bermohon, meminta kepadamu, jadikan mereka ibarat orang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku berharap doa Nabi Sulaiman yang terakhir ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kaum muslimin ketika ada di antara mereka yang ingin datang ke Yerusalem, kalau bahasa kitanya, atau ke Baitul Maqdis, itu merupakan di antara nilai yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, di antara salah satu kecocokan antara Nabi Sulaiman dengan Umar bin Khattab adalah undang-undang dan aturan yang dibuat oleh Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Seperti misalnya makam Ibrahim yang ada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Makam itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim dikala membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika bangunan Ka'bah sudah mulai meninggi, sulit bagi Nabi Ibrahim untuk membangunnya, maka Nabi Ibrahim butuh telekan tempat beliau berdiri. Kemudian di saat beliau berdiri, Allah abadikan sejarahnya, maka disebut dengan makam Ibrahim. Artinya makam Ibrahim itu tidak terpisahkan dari bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah. Datang Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah perintahkan kepada kita untuk salat di belakangnya, maka nanti bisa terjadi gangguan antara orang yang salat dengan orang yang tawaf. Coba bayangkan kalau seandainya makam dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah dan kita dianjurkan salat di belakangnya, bagaimana dengan orang yang tawaf? Bagaimana dengan orang yang salat? Orang yang tawaf ragu-ragu, orang yang salat tidak khusyuk. Maka Nabi SAW mengiyakan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar mengatakan, ya Rasulullah, mundurkan ke belakang. Maka Nabi SAW mengundurkan ke belakang, dan itu adalah usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Contoh yang lain misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya banyak di antara orang yang masuk kepada keluargamu. Baik itu bertanya atau alasan yang lainnya. Ada di antara mereka yang tujuannya bagus, ada di antara mereka yang tujuannya tidak bagus.
Artinya banyak di antara mereka yang datang bertanya kepada istri-istri Nabi. Ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya tidak baik. Karena pada waktu itu belum diturunkan ayat hijab. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana sekiranya kalau mereka menutup wajahnya? Kalau mereka menutup wajahnya, langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan ayatul hijab. Dan itu adalah asal usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga misalnya dikala terjadi perang Badar, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tawanan perang ini tidak boleh kita biarkan, harus dibunuh semuanya. Abu Bakar mengatakan jangan, dan Nabi lebih condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada akhirnya keputusan dipilih oleh Nabi. Pada akhirnya tawanan perang Badar dibebaskan kalau seandainya mereka menebus dirinya. Kalau mereka yang tidak sanggup, ajarkan anak-anak kaum muslimin tulis baca. Dan Nabi menyetujuinya. Kemudian setelah Nabi setuju, maka Umar pulang, Nabi pulang. Tiba-tiba Nabi menangis. Abu Bakar juga menangis. Umar radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, maka melihat mereka berdua menangis. Wahai Nabi, wahai Abu Bakar As-Siddiq, mengapa kalian berdua menangis? Kalau seandainya aku tahu kenapa kalian menangis, aku juga akan menangis bersama kalian. Dan kalau aku tidak tahu apa alasannya, aku juga akan ikut menangis dengan tangisan kalian berdua. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapatmu dan menegur kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan, ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yushina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi mereka punya tawanan. Dan pendapat yang paling benar adalah pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu baru 3 contoh yang kita sebutkan ikhwatul Islam, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab adalah rajulun mulham, laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam menerapkan, mengindahkan agama dan mengindahkan aturan agama serta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Kemudian ila akhiril ayah fahal antum muntahun. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang pengharaman khamar. Karena khamar itu diharamkan secara bertahap. Dan kita tahu ikhwatul Islam, khamar itu bagi orang-orang Mekah itu seperti minum air biasa, seperti minum kopi lah kalau istilah kitanya, seperti minum teh. Ada sebagian di antara kita yang suka teh, atau ada di antara kita yang suka kopi. Kalau dia tidak mendapatkan kopi pada hari itu, bagaimana keadaannya? Sulit. Kalau ada di antara mereka yang suka teh, tiba-tiba tidak mendapatkan teh hari itu, bagaimana keadaannya? Sulit. Pencandu teh atau pencandu kopi, kalau mereka meninggalkan kopi atau teh itu bukan mudah. Begitu juga dengan khamar. Jadi khamar itu sama dengan kopinya di zaman kita. Itulah istilahnya. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Dan khamar itu bagi Umar bin Khattab sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Umar itu paling cinta kepada khamar. Bahkan itu merupakan minuman sehari-harinya. Itu adalah Umar. Bahkan yang menyebabkan Umar masuk Islam juga gara-gara khamar. Apa maknanya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling cinta kepada khamar. Kemudian suatu hari Umar seperti biasa ingin mencari khamar. Dikala beliau mencari khamar, pergi ke toko penjual khamar, maka beliau tidak menemukan penjualnya. Mana penjualnya? Tidak ada. Kalau bahasa kitanya, tokonya ditutup pada hari itu. Saking inginnya beliau minum khamar, maka beliau mencari rumahnya. Mana rumah penjual khamar tersebut? Beliau cari. Kebetulan juga tidak didapatkan. Umar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Badannya panas, harus bergerak. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil hatinya, membuat dia tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena di malam hari dia ingin minum khamar, khamar tidak didapatkan.
Dia cari penjualnya, penjualnya juga tidak ada. Apa yang dia lakukan? Tidak ada. Karena kalau kita candu terhadap sesuatu, kalau kita belum mendapatkannya, apa yang terjadi? Bisa tidur atau tidak? Sulit. Harus didapatkan, seperti yang tadi kita contohkan. Pencinta kopi, pencinta teh, atau pencinta yang lainnya. Kalau kita tidak mendapatkan minuman ini, sulit bagi kita untuk melakukan aktivitas. Bahkan kalau ada sebagian yang mereka betul-betul candu, mereka mengatakan, aku lebih bagus tidak makan daripada tidak minum kopi. Ataupun yang sejenisnya, kalau sudah candu. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau tawaf untuk menghilangkan rasa panasnya. Kemudian tawaf. Dikala beliau tawaf, maka beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Karena memang itu merupakan di antara tempat di mana Nabi selalu melakukan salat malam di sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan salat malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang dinyaringkan. Makanya salat malam itu biasanya suaranya dinyaringkan, sedangkan di siang hari suaranya disirkan. Itulah di antara salah satu sebabnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyaringkan suaranya dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam, sehingga salat malam itu untuk menambah kekhusyukan maka dinyaringkan suaranya. Kalau ada di antara kita yang dimudahkan oleh Allah misalnya salat malam, keluarkan suaranya sedikit untuk menambah kekhusyukan pada dirinya. Karena kalau kita tidak mengeluarkan suara, apa yang terjadi? Mata akan kembali tertutup. Itulah istilahnya. Sulit bagi kita untuk kembali melanjutkan. Begitu juga dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berada di dalam kesendirian, apalagi di salat malam, tidak ada orang, kemudian kita mengangkat tangan, kalau kita mengeluarkan suara seolah-olah kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekhusyukan akan bertambah, air mata akan menetes, dan kita akan merasakan bagaimana doa-doa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat dan Nabi mengangkat suaranya karena memang tidak ada orang di sana. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tadi ingin minum khamar, khamar itu adalah kesukaannya, candunya. Kemudian beliau pun ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah beliau mulai masuk ke dalam kiswah Ka'bah atau penutup Ka'bah. Dia masuk dari bagian belakang, kemudian dia berputar sampai berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat dan Umar berada di dalam penutup Ka'bah al-Musyarrafah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Umar yang mendengarkan ayat-ayat ini, maka sesuai dengan pembahasan yang tadi telah kita sebutkan, Umar mendengarkan. Umar tidak bisa membaca karena memang tidak ada hafalannya. Tapi beliau mendengarkan dan beliau tahu maknanya. Maka di saat itulah tersentuh hatinya. Kemudian matanya pun mulai meneteskan air mata. Dan itulah awal hatinya terbuka untuk menerima agama yang mulia. Nabi SAW setelah selesai salat, Nabi SAW pergi ke rumahnya. Maka Umar mengikutinya. Kemudian dikala hampir sampai di rumah Nabi, Nabi melihat ke belakang ada Umar di sana. Kemudian di saat itulah Nabi bertanya, apa yang kau inginkan wahai Umar? Maka di saat itulah Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini merupakan di antara riwayat yang paling kuat di antara riwayat-riwayat yang lemah yang menunjukkan bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang menyebutkan Umar masuk Islam banyak sekali dan rata-rata semua riwayatnya lemah, dan yang paling kuat di antara yang lemah adalah riwayat ini. Kalau seandainya digabungkan, semua riwayat berkumpul dalam masalah bacaan Al-Quran. Artinya yang menyebabkan Umar masuk Islam adalah bacaan ayat Al-Quran yang beliau dengarkan. Maka tadi kita menyebutkan mana yang lebih khusyuk antara yang membaca atau yang mendengarkan. Yang mendengarkan, dan rata-rata kaum muslimin atau sahabat Nabi masuk Islam karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Umar masuk Islam. Kemudian Umar, bagaimana cara mengumumkan kalau dia sudah masuk Islam? Beliau mencari salah seorang, kalau tidak salah namanya Jamil. Jamil ini adalah tukang koran kalau bahasa kitanya. Dialah yang selalu menyebarkan berita-berita yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Apapun berita panas pada hari itu, maka akan sampai kepada semua penduduk Mekah.
Umar ingin mengumumkan keislamannya. Bagaimana caranya? Dicari ini. Kemudian diketuk pintunya dan mengatakan, wahai fulan, Umar masuk Islam. Dia diam saja. Kemudian datanglah waktu fajar. Setelah subuh, belum lagi selesai waktu subuh, atau belum lagi siang betul-betul terang, maka semua penduduk Mekah sudah mengetahui kalau Umar masuk ke dalam agama Islam. Dan itu merupakan di antara cara. Kalau kita ingin menyebarkan berita, cari orang yang suka bercerita. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dulu tidak ada media sosial. Sekarang untuk memiralkan sesuatu, viral, diumumkan seperti ini, selesai. Umar begitu juga caranya. Berarti lebih pintar mana Umar daripada kita? Di zamannya Umar itu ada orang yang cerdas. Maka dia mencari orang yang paling suka bercerita. Pagi itu juga orang tahu kalau dia masuk ke dalam agama Islam. Bahkan pagi itu juga Umar hampir dibunuh oleh penduduk Makkah Al-Mukarramah. Umar tidak takut. Nah, yang menjadi permasalahan ikhwatul Islam, dikala Umar masuk Islam, Umar masih minum khamar. Dikala sampai di Madinah, Umar masih minum khamar. Khamar itu kebiasaannya. Dan seseorang apabila candu, menyukai sesuatu, sulit untuk ditinggalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang keharaman khamar secara bertahap, dan tahapan terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Khamar, judian, undian nasib, itu semuanya adalah rijis, najis, dosa, perbuatan syaitan, jauhilah. Kemudian ayat berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahal antum muntahun? Tidakkah kalian mau berhenti dari minum khamar? Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fahal antum muntahun? Tidakkah kalian mau berhenti? Aku haramkan kepada kalian khamar, maka berhentilah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Intahaina. Ya Allah, kami berhenti. Kami akan meninggalkannya. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi untuk selama-lamanya. Sama dengan orang yang kalau kita kiaskan misalnya, kalau ada di antara kita yang rokok contohnya. Kan ada pecandu rokok ya. Mohon maaf bagi yang merokok ya. Jangan marah ya bagi yang merokok ya. Rokok itu apa hukumnya? Haram atau makruh? Makruh. Makruh bagi yang merokok, haram bagi yang tidak merokok. Jadi hukum sesuai dengan selera. Baik. Tidak menjadi masalah. Yang mengatakan haram silahkan, yang mengatakan makruh juga tidak menjadi masalah. Tergantung pendapat yang mereka ambil. Tapi bagaimanapun ada tidak orang yang mengatakan rokok itu mubah. Tidak ada. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya datang fatwa, sekarang yang memberikan fatwa kepada kita adalah Majelis Ulama Indonesia misalnya. Mereka yang memberikan keputusan, wahai kaum muslimin yang ada di Indonesia misalnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya rokok itu haram. Kira-kira bagi kita yang pencandu rokok, apa jawabannya? Agar kita tahu bagaimana beratnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggalkan khamar. Jangankan meninggalkan khamar, meninggalkan rokok saja sesuatu yang berat. Berat sekali ikhwatul Islam. Oh, Ustaz butuh proses. Sekarang misalnya satu hari 2 bungkus, besok 1 bungkus dulu, kemudian nanti baru setengah bungkus, ujung-ujungnya jadi 5 bungkus lagi. Sulit untuk meninggalkannya. Jarang di antara kaum muslimin yang berhasil. Kalau seandainya ini saja sulit ditinggalkan, bagaimana dengan khamar? Candunya seseorang kepada khamar lebih kuat dibandingkan dengan candunya seseorang kepada yang lainnya. Khamar itu ikhwatul Islam membuat seseorang candu, apalagi pekerja keras, apalagi bagi mereka yang bergadang, apalagi bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang berat, itu sulit untuk ditinggalkan. Dan itulah yang terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Umar di kota Madinah, di awal-awal keberadaan di Madinah, khamar belum diharamkan. Masih banyak di antara kaum muslimin yang meminum khamar karena Allah belum menjelaskan. Di ujung cerita Allah menurunkan ayat ini. Ketika ayat ini turun, apa yang terjadi? Para sahabat itu ikhwatul Islam, mereka membuang khamar-khamar yang ada di rumahnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan hampir saja kota Madinah itu kebanjiran dengan khamar. Menunjukkan khamar itu sedikit atau banyak? Banyak ikhwatul Islam. Coba bayangkan. Kalau kita misalnya mengatakan rokok itu haram misalnya, tinggal rokok itu masih ada 5 dus di dalam kamar. Sanggup kita membuangnya atau tidak? Sanggup atau tidak? Tergantung Ustaz. Sulit ikhwatul Islam, tidak mudah. Artinya itulah bagian daripada agama.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti? Tidakkah kalian meninggalkan khamar? Di saat itu juga para sahabat semuanya mereka mengeluarkan khamar-khamar yang sangat banyak sekali di kamarnya, di rumahnya, membuat kota Madinah itu ikhwatul Islam ibarat banjir lah istilahnya. Coba bayangkan saking banyaknya khamar yang mereka simpan. Dan Umar salah satunya mengatakan intahaina ya Rabbana, kami berhenti ya Allah, kami selesai ya Allah, kami tidak akan pernah lagi untuk meminumnya untuk selama-lamanya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Umar bin Khattab dan juga semua para sahabat mereka meninggalkan khamar untuk selama-lamanya. Dan itu butuh dan itu memerlukan keseriusan ikhwatul Islam. Orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus serius dalam agama. Kalau seandainya kita tidak serius, maka sulit bagi kita untuk menerapkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu artinya adalah aturan agama itu sendiri. Semua aturan-aturan yang ada dalam agama itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan setelah mengharamkan khamar kepada para sahabatnya, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahzaru. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, wahzaru, berhati-hatilah kalian. Apa makna berhati-hati? Artinya kalau kalian sudah berkomitmen dalam agama, tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabat. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan fil amr, dalam agama, dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak di antara kita yang masih terombang-ambing, kadang semangat, kadang tidak semangat. Hari ini semangat, esoknya tidak semangat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama itu sendiri. Dan memegang agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memberikan gambaran kepada kita bersama. Kal qabidi 'alal jamar, yaitu ibarat orang yang memegang bara api. Dikala mereka bahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan banyak celaan-celaan yang akan mereka dapatkan. Dibilang sok alim, dibilang sok suci, dibilang mau jadi ustaz, dibilang seperti ini, sulit ikhwatul Islam. Maka di saat itulah kita perlu belajar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha semaksimal mungkin, karena tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Syaddad bin Aus, Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dalam agama. Beragama itu tidak mudah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azimata 'ala ar-rusyd, berikan kepada kami komitmen untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan aturan Allah, melaksanakan aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya azimah. Azimah itu kuat fir rusyd, yaitu kuat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kuat di dalam melakukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuat dalam beragama, dan kuat dalam menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara sedikit contoh ikhwatul Islam bagaimana para sahabat Nabi mereka mengajarkan kepada kita bersama akan keteladanan dalam mengikuti agama dan menerapkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita ulang, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup semuanya. Sunnah Nabi dalam penampilan, sunnah Nabi dalam berpakaian, sunnah Nabi dalam perkataan, sunnah Nabi dalam muamalah, sunnah Nabi dalam ibadah, sunnah Nabi dalam kehidupan. Semuanya adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jangan pernah kita sempitkan makna daripada kalimat sunnah. Kalimat sunnah itu memiliki makna yang sangat luas. Dan sunnah Nabi itu secara umum artinya adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Karena azan Isya sudah masuk, kita azan dulu. Kita rehat dulu. Belum lagi? Baik. Kita lanjutkan lagi ya, karena azan Isya belum masuk. Lewat berapa, Pak? 1 menit. Nanggung, Pak ya. 1 menit ya, kita tutup sajalah. Insyaallah nanti setelah ini kita akan kembali menyambung tentang masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa as'alullah lana wa lakum at-taufiq was tsabata fil amr wal azimata ala rushd wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
hatinya. Tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang buruk untuk umatnya, atau tidak mungkin Nabi melarang kita sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Tidak. Apapun yang Nabi perintahkan, baik itu hukumnya sunnah, hukumnya mubah, apalagi wajib, pasti mendatangkan manfaat. Mau tidak mau pasti ada manfaat. Yang menjadi masalah kita tahu atau tidak itu urusan lain. Semua perintah Nabi pasti mendatangkan manfaat, dan semua larangan Nabi pasti mendatangkan mudarat. Mau tidak mau, itulah hukum asalnya. Karena memang Nabi itu adalah Nabiur Rahmah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Nabi itu merasa berat. Apa makna merasa berat? Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya. Nabi melihat bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nabi tidak mau membebankan umatnya. Sehingga Nabi disebutkan sifatnya, kalau Nabi ada pilihan, maka Nabi akan memilih yang termudah di antara yang mudah. Itu adalah Nabi SAW. Itulah maknanya azizun alaih. Contoh misalnya salat Isya yang dinamakan dengan salat atamah. Salat Isya itu yang paling bagus jam 11. Tapi dengan syarat harus berjamaah dan harus bersama imam ratib, bukan imam jadi-jadian. Artinya imam yang ditunjuk, imam ratib. Dan itu adalah waktu yang terbagus. Tapi apakah itu ringan atau berat bagi kita? Berat, ikhwatul Islam. Jangankan jam 11, jam 8 saja sudah berat. Apalagi jam 11. Maka itu artinya aziz. Apa kata Nabi? Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu yang terbagus untuk melakukan salat Isya. Kalau tidak memberatkan, tapi itu berat bagi kita. Contoh yang lain. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap salat. Kalau tidak memberatkan, tapi itu berat bagi kita. Tidak semua kita bisa mendapatkan siwak, dan kayu siwak tidak semuanya tumbuh di daerah-daerah kaum muslimin, sehingga tidak jadi diwajibkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan salat malam, salat tarawih. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, niscaya aku akan keluar setiap malam. Tapi aku takut kalau seandainya solat itu diwajibkan kepada kaum muslimin. Kalau diwajibkan akan menjadi berat bagi kaum muslimin. Karena kalau tidak dilakukan mereka akan berdosa. Banyak yang dilakukan oleh Nabi. Azizun alaihi. Nabi itu merasa berat terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya. Artinya Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Haris. Nabi itu adalah orang yang paling semangat mendakwakan agama. Semua dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian apa sifat Nabi? Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang rauf, yang kasih, rahim, yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Artinya tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu kepada kita yang itu akan memberatkan. Apa maknanya? Maknanya tidak ada yang berat dalam agama. Apapun yang diperintahkan tidak ada yang berat. Yang berat itu adalah hati kita yang belum bisa menerimanya. Maka di saat itulah yang pertama kali harus kita lakukan, bagaimana kita membersihkan hati. Karena hati kalau sudah berat, ikhwatul Islam, sekecil apapun ibadah yang diperintahkan akan sulit untuk dilakukan. Maka di saat itulah doa yang tadi diajarkan, doa yang tadi kita baca, itu masih muqaddimahnya. Dan doa yang sesungguhnya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ada yang sudah hafal? Kalau tidak hafal kita tutup buku ya, besok kita sambung. Itulah agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan perintah agama itu berat, tapi yang harus pertama kali kita tanyakan bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu yang harus kita minta qalban salima, yaitu hati yang sehat, hati yang mudah menampung setiap perintah, hati yang mudah menolak semua larangan. Itulah hati yang salim, disebut dengan qalban salima. Maka ayat ini atau hadis ini hadis yang bersambung antara satu dengan yang lainnya. Doa yang tidak terpisahkan. Di awal doa, ya Allah mudahkan kami untuk melakukan kebaikan. Ya Allah tegarkan kami untuk melakukan ibadah.
Di akhir doa, ya Allah berikan kepada kami hati yang selamat, hati yang suci, untuk mudah bagi kami untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin ada yang diperintahkan oleh Nabi mengandung keburukan di dalamnya, tidak akan mungkin untuk selama-lamanya. Makanya kembalikan kepada sahabat Nabi. Dikala mereka membuka sendalnya, Nabi bertanya, kenapa kalian melakukan yang demikian? Apa jawaban sahabat Nabi? Ya Rasulullah, kami melihat kamu melakukannya dan kami pun melakukannya. Selesai jawabannya. Alangkah mudah jawaban seperti ini, ikhwatul Islam. Ketika Nabi memerintahkan kepada kita sesuatu, kenapa kalian melakukan? Nabi memerintahkannya, selesai. Jangan kita mempersulit sesuatu yang mudah dalam agama. Agama itu adalah agama yang mudah, tidak ada yang sulit. Makanya ikhwatul Islam, ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita tahu, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang imam yang diberikan kekuatan hafalan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Muhammad bin Idris. Begitu juga anaknya. Imam Syafi'i itu punya 4 orang anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. Anaknya sama dengan namanya. Siapa nama anaknya? Muhammad juga. Yang pertama namanya anaknya Muhammad, yang kedua namanya juga Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad. Yang kedua Muhammad bin Muhammad. Bagaimana cara kita membedakannya? Itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namanya Muhammad, nama anaknya yang pertama Muhammad, nama anak yang kedua juga Muhammad. Sehingga semua keluarganya adalah keluarga Muhammad. Dan memang beliau ada nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i menjelaskan, Imam Syafi'i itu ahli hadis. Maka beliau juga memiliki Musnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bukan hanya ahli fikih saja, beliau juga ahli hadis. Sebagaimana Imam Malik bukan hanya ahli hadis, beliau juga ada ahli fikih. Sebagaimana Imam Ahmad bukan hanya ahli hadis, tapi beliau juga ahli fikih. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah, bukan hanya ahlul ra'i, bukan hanya fikih, tapi semua para ulama adalah ahlul hadis. Dan ahlul hadis itu terbagi kepada 2. Yang pertama ahlul hadis secara umum. Siapapun yang mengagungkan hadis Nabi, setiap ada hadis Nabi, sami'na wa ata'na, maka mereka disebut dengan ahlul hadis, walau mereka tidak hafal satupun hadis Nabi. Ada ahlul hadis yang kedua, adalah mereka yang betul-betul berkecimpung dalam bidang hadis, maka juga disebut dengan ahlul hadis. Jadi kita ini ahlul hadis atau bukan? Ahlul hadis atau tidak? Tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana kita dalam kehidupan. Apakah dengan lapang dada kita menerima aturan agama atau tidak? Atau dikala kita masih banyak pertanyaannya atau tidak? Ustadz, kenapa sih harus seperti itu? Berarti kita belum sempurna menjadi ahlul hadis. Bisa dipahami? Itu ahlul hadis. Para ulama mereka semuanya ahlul hadis. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ahlul hadis. Jadi beliau ditanya tentang hadis Nabi, beliau jawab, mereka ahlul hadis. Kemudian setelah Imam Syafi'i mengatakan, maka orang tersebut kembali bertanya, wahai Imam, apa pendapatmu? Maka di saat itulah Imam Syafi'i marah, merah mukanya, dan mengatakan, apakah engkau melihat aku ada zunnar? Tahu kita zunnar? Tahukah kita apa itu zunnar? Zunnar itu ikhwatul Islam. Zunnar itu pakaian yang diikatkan di pinggang, itu namanya zunnar. Karena dulu pakaian yang membedakan kaum muslimin dengan yang bukan muslim tidak ada. Semua pakaiannya sama. Sama-sama tahu, sama-sama pakaiannya seperti ini. Pakaian kaum muslimin juga seperti ini. Pakaian orang Yahudi juga seperti ini. Pakaian orang Nasara juga seperti ini. Lantas bagaimana cara kita membedakan antara Nasara, Yahudi dan kaum muslimin? Zunnar. Zunnar itu kalau yang bukan muslim harus diikat pinggangnya. Diikat. Bisa dipahami? Makanya yang diikat pinggangnya itu kaum muslimin atau bukan? Ini bukan untuk perempuan. Yang diikat pinggang maknanya dikala mereka memakai pakaian-pakaian seperti ini. Nah, zunnar itu ikhwatul Islam adalah tanda orang-orang Nasara. Siapapun yang bukan muslim, maka pemerintahan kaum muslimin mengatakan harus diikat pinggangnya untuk membedakan mana muslim mana yang bukan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, apakah engkau melihat aku memakai zunnar? Apa makna daripada ungkapan Imam Syafi'i? Karena yang biasa merubah-rubah fatwa agama itu bukan kaum muslimin. Yang biasa mengotak-atik wahyu dari Allah bukan kaum muslimin.
Ketika mereka mendengarkan ini firman Allah, ini hadis Nabi, sami'na wa ta'na, selesai. Karena di dalam agama itu tidak ada yang sulit. Agama itu untuk dilaksanakan, bukan untuk dipertanyakan. Kalau seandainya memahami agama itu sulit, ikhwatul Islam, bagaimana kita cara beragama? Apakah Allah menurunkan Al-Quran agar kita sulit untuk memahaminya? Tidak. Apakah Nabi menurunkan sunnah, mengajarkan wahyu, menyampaikan hadis kepada kita agar kita sulit untuk memahaminya? Tidak. Apakah setiap pembahasan itu sulit? Kalau seandainya sulit semuanya, ikhwatul Islam, bagaimana kita beragama? Sulit bagi kita. Makanya lebih banyak orang awam atau ulama di dunia. Lebih banyak ulama atau orang awamnya? Lebih banyak yang awamnya. Tidak semua bisa menjadi ulama. Nah, kalau seandainya Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu adalah sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oh, di sini ini lain maknanya. Oh, di sini ada 10 pendapat para ulama. Kalau seperti itu, kapan kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, ada sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang mungkin kurang jelas bagi kita, iya, tapi tidak semuanya, itu hanya sedikit. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita misalnya, wahai kalian kaum muslimin. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Apakah di sana butuh penafsiran? Semua kaum muslimin tahu maknanya. Oh, ini terjadi selisih pendapat para ulama. Imam ini mengatakan ini, imam itu mengatakan itu. Kalau demikian, kapan kita beramalnya? Iya, ada juga di antara masalah agama yang sulit dipahami, tapi itu tidak terlalu banyak. Karena agama bukan untuk mempersulit, tapi agama tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah al-hanifiyah, lurus, jelas keyakinannya, tauhidnya, akidahnya jelas. As-samhah, yang paling mudah. Artinya dikala Allah sampaikan jelas maknanya. Allah memerintahkan kita, innamal khamru wal maisir wal ansab. Sesungguhnya khamar, judi-judian, haram, jauhi. Nabi mengatakan sesungguhnya nyanyian, berzina, sutra haram. Apakah butuh penafsiran di sana? Nggak perlu lagi penafsiran. Yang namanya nyanyian haram selesai. Jangan cari tafsiran. Oh, seperti itu makna Nabi. Oh, seperti itu. Kalau demikian, kapan kita akan beramal? Kapan kita akan mengatakan sami'na wa ta'na? Kapan? Lihat sahabat Nabi. Dikala mereka menanggalkan sandalnya, Nabi bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Apa jawabannya? Apa jawaban tadi? Kami melihatmu ya Rasulullah, maka kami lakukan, selesai. Tidak ada jawaban yang lain. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain. Misalnya ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib, coba lihat bagaimana para sahabat dengan mudah sekali. Dikala mereka pergi ke perkuburan Baqi' mengantarkan jenazah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qam faqumna. Kami ketika mengantarkan jenazah ini melihat Nabi dalam keadaan berdiri. Kami pun berdiri, selesai. Wa qa'ada faqa'adna. Kemudian kami juga melihat Nabi dalam keadaan duduk, maka kami duduk, selesai. Tanpa banyak pertanyaan. Karena seorang muslim bukan yang banyak bertanya. Makanya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah itu surat yang sangat indah. Dan di dalamnya banyak hukum-hukum agama. Kita lihat berapa pertanyaan yang ada dalam surah Al-Baqarah. Berapa pertanyaan yang ada di dalamnya? Yas'alunaka 'anil mahid. Setiap ada awal kalimat yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Kira-kira di dalam surah Al-Baqarah ini berapa cuman pertanyaan? Surah Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz setengah. Berapa pertanyaan yang ada di dalamnya? Cuman 12. Karena memang agama mengatakan la tas'alu an asya'. Jangan kalian terlalu banyak bertanya. Bertanya ini, bertanya itu, yang ujung-ujungnya nanti kalian sulit untuk melakukan dan mengamalkannya. Itu merupakan makanya kita ingat ikhwatul Islam, agama Islam adalah agama yang mudah. Dengan kemudahan tersebut jangan dibuat pelik, jangan dibuat sulit, jangan dibuat berputar ke kanan ke kiri, ujung-ujungnya tidak diamalkan. Baik itu dalam masalah akidah,
dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah apapun. Tidak sulit memahaminya. Allah misalnya dalam masalah akidah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, selesai. Jangan banyak bertanya, selesai, sudah. Kemudian Allah perintahkan kepada kita misalnya lakukan salat, kalian dalam keadaan berdiri tenang, sempurna, selesai. Takbir misalnya, sejajarkan tangan dengan bahu atau dengan telangan, selesai. Apa sulitnya? Misalnya dikala kalian berwuduk misalnya, letakkan tangan di bagian belakang, depan, kemudian alirkan ke belakang, kemudian kembalikan ke depan, seperti selesai. Di mana susahnya? Apa susahnya? Apakah agama ini diturunkan oleh Allah untuk membuat kita susah? Tidak. Agama sunnah diturunkan untuk membuat kita mudah beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Karena kita sudah paham, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kan sudah paham kan? Baik, silakan kalau ada yang bertanya maka kami persilakan.